Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa ketentuan yang kita bisa temukan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan di rumah sakit. Jadi ketentuan persyaratan teknis bangunan ini mengalami perubahan. Jadi sebelumnya itu persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit itu bisa kita temukan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan di rumah sakit. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 Desember tahun 2022. Di dalam salah satu aspek yang dikaji dari Peraturan Menteri Kesehatan itu adalah aspek lahan dan akses bangunan. Yang pertama, secara geografis, lokasi rumah sakit itu tidak berada pada area yang berbahaya. Area yang berbahaya yang dimaksudkan itu adalah area terhadap bencana. Kemudian yang kedua, kontur lahan rumah sakit itu relatif datar dan siap dikembangkan dengan permukaan lahan di atas peil banjir. Jadi lahan rumah sakit itu adalah lahan yang bebas banjir. Kemudian yang ketiga, luasan kawasan rumah sakit harus memperhatikan fasilitas parkir. Kemudian memiliki area terbuka untuk penanganan bencana. Kemudian yang keempat itu tersedia lahan area untuk parkir dengan kapasitas 20% dari luas total bangunan. Nah, termasuk di dalamnya 20% itu sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan. Namun kapasitas 20% dari luas total bangunan rumah sakit untuk keperluan parkir itu tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, lahan dan bangunan rumah sakit harus dalam satu kesatuan lokasi yang saling berhubungan dengan ukuran, luas, dan bentuk lahan serta bangunan mengikuti ketentuan tata ruang daerah setempat yang berlaku atau RT, RW, kabupaten, kota sesuai dengan klasifikasi rumah sakitnya. Kemudian yang keenam itu tentang blok bangunan. Jadi blok bangunan itu harus berada di dalam satu area atau kawasan yang terintegrasi dan saling terhubung secara fisik. Tujuannya agar bangunan tersebut mengutamakan keselamatan pasien, mengedepankan fungsi ruang kegawat daruratan, perawatan intensif, dan keselamatan lingkungan. Kemudian yang ketujuh, lahan bangunan harus dibatasi dengan pemagaran. Jadi rumah sakit lahannya harus dibatasi dengan lahan sekitar atau lahan di luar rumah sakit dan dilengkapi dengan akses dan pintu yang jelas. Kemudian yang kedelapan, akses lahan yang jelas berarti ada pintu masuk yang jelas, paling sedikit untuk akses utama, kemudian akses pelayanan gawat darurat dan akses untuk penunjang pelayanan di rumah sakit. Kemudian yang kesembilan adalah akses atau pintu utama harus terlihat dengan jelas agar pasien dan pengantar mudah mengenali pintu masuk utama menuju rumah sakit, terutama untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat secara cepat. Pada yang ke-10, jadi akses pintu pelayanan gawat darurat harus mudah diakses dan memiliki ciri khusus. Sehingga pelayanan gawat darurat itu letaknya berada di depan dan ada banner ataupun petunjuk arah yang mudah ditemukan agar pasien dan keluarga mudah mengakses pelayanan gawat darurat. Kemudian yang ke-11, akses dan layanan penunjang. Jadi layanan suportif untuk rumah sakit ini memiliki kemudahan akses ke area pelayanan penunjang seperti dapur, gizi, laundry, ruang mekanik, dan daerah penyimpanan persediaan. Jadi akses penunjang harus dibedakan dengan akses utama dan akses pelayanan gawat darurat.
Kemudian yang ke-12, akses atau pintu bangunan ini direncanakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan aktivitas ruangan, dengan memperhatikan ukuran, jumlah, dan peletakan ruangan di dalam bangunan rumah sakit. Yang ke-13, apabila rumah sakit itu berada dalam satu bangunan yang memiliki fungsi selain rumah sakit, misalkan rumah sakit itu menjadi satu dengan bangunan mal ataupun bangunan perkantoran, maka bangunan rumah sakit harus memiliki batas yang jelas, dilengkapi dengan akses atau pintu, jalan dan halaman parkir kendaraan yang terpisah dengan bangunan fungsi lain. Jadi harus terpisah. Walaupun itu ada satu bangunan besar, tetapi karena bangunan itu adalah bangunan rumah sakit dan sisi satunya adalah bangunan yang lain, misalkan bangunan perkantoran, maka rumah sakit tetap harus memiliki akses tersendiri, kemudian halaman parkir tersendiri, dan terpisah dengan fungsi bangunan yang lain. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kebutuhan total luas lantai. Di dalam ketentuan yang baru Permenkes nomor 40 tahun 2022, perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan itu minimal 80 meter persegi per tempat tidur yang dimiliki rumah sakit. Jadi apabila rumah sakit itu adalah rumah sakit dengan klasifikasi C, dengan tempat tidur itu adalah 100, dengan ketentuan tempat tidur berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, maka luas bangunan rumah sakit itu adalah 8.000 meter persegi, karena per tempat tidur adalah 80 meter persegi, sehingga apabila 100 tempat tidur itu adalah 8.000 meter persegi. Ketentuan ini agak berbeda. Jadi kalau kita baca kembali Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2016, itu setiap klasifikasi rumah sakit punya perhitungan luas tersendiri. Jadi kalau untuk luas bangunan rumah sakit kelas D itu 50 meter persegi per tempat tidur, kelas C 60 meter persegi per tempat tidur. Kalau kelas B 80 meter persegi per tempat tidur. Jadi agak berbeda pada ketentuan baru. Jadi pada ketentuan baru persyaratan untuk luas lantai bangunan itu seluruhnya didorong untuk kemudian menggunakan satuan luas yaitu 80 meter persegi per tempat tidur, atau kalau dalam ketentuan lama itu adalah kelas B. Nah, setiap rumah sakit itu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 pada pasal 5, itu bangunan rumah sakit yang telah berdiri atau beroperasional sebelum Permenkes ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri paling lambat 3 tahun. Jadi apabila luas bangunan rumah sakit tidak mengikuti ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan, maka rumah sakit itu memiliki tanggung jawab untuk memperluas rumah sakit sehingga sesuai dengan kaidah satuan hitung, yaitu 80 meter persegi per tempat tidur sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri ini. Yang kedua, apabila rumah sakit itu sudah memiliki perizinan berusaha atau izin operasional, tetapi bangunannya tidak terintegrasi, tidak saling terhubung secara fisik, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini paling lambat 3 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Jadi untuk sebuah kesimpulan awal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 ini, maka rumah sakit itu dalam 3 tahun itu harus menyesuaikan luasannya, sehingga luasan rumah sakit ketentuannya itu sesuai dengan luasan minimal, yaitu 80 meter persegi per tempat tidur. Jadi ini adalah bagian dari perencanaan yang harus dilakukan rumah sakit untuk memperluas rumah sakit sehingga kaidahnya itu sesuai dengan luas meter bangunan rumah sakit. Apabila rumah sakit tidak bisa menyesuaikan dengan ketentuan ini, paling mungkin itu adalah dilakukan penyesuaian kembali terhadap jumlah tempat tidur. Jadi apabila tempat tidurnya itu 100 tempat tidur itu terbentuk dari luasan 6.000 meter persegi, yang seharusnya itu dalam ketentuannya itu 8.000 meter persegi,
mau tidak mau rumah sakit harus menyesuaikan tempat tidurnya sehingga tidak 100 tempat tidur lagi, tetapi akan turun sesuai dengan luas meter bangunannya. Jadi ini ketentuan yang harus dipersiapkan rumah sakit. Semoga bermanfaat untuk kita semua di dalam membuat perencanaan rumah sakit. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.